Bukan Salah Jeruk. Sebuah cerita pendek oleh Tunjung, dibacakan oleh Tunjung. Cinta datang dari mata turun ke hati. Kalau maaf, datang dari mana? Kamu, Dis. Tumben. Gadis adalah karibku sejak SD. Biasanya dia memberi kabar kalau akan datang. Tanpa banyak cakap, dia masuk kamarku. Rautnya mendung. Aku gak mengganggu kan? Tentu tidak. What's wrong, sis? Gadis tidak menjawab. Tapi muka mendungnya mendadak hijau, benar-benar hijau. Mukanya nyengir seperti menahan sakit, namun hanya sesaat. Selanjutnya, gadis keluar kamarku dengan cepat. Gadis muntah di depan kamarku. Ada apa, Dis? Ada jeruk di kamarmu. Aku masuk kamar mengambil segelas air untuk gadis. Jeruk, kata gadis. Perasaan aku tak beli jeruk. Dan oh astaga, itu hanya kulit jeruk sisa kemarin. Sudah di tempat sampah juga. Iya, tapi tetap saja jeruk. Gadis menerima gelas dariku dan meminum sampai habis. Duh, kok ini hanya sampah kulit jeruk saja segitunya. Gadis melengos, memilih duduk di luar. Baiklah, aku mengalah. Kubuang sampah kulit jeruk jauh-jauh. Sahabatku itu fobia jeruk. Tetapi aku tidak menyangka segitunya. Masuklah, kamar sudah steril dari unsur jeruk. Gadis masuk kamar, membaringkan tubuh di atas kasur. Aku batal nikah, katanya tiba-tiba. Sungguh, aku tak tahu harus merespon bagaimana. Gadis mengubah posisi tidur menghadap tembok. Ibuku membuat ulah lagi. Aku mengusap bahu gadis perlahan. Berharap usapan ini bisa mengurangi luka. Bukan kali pertama ia mengeluh tentang ibunya. Ibuku menikah lagi, jadi total papaku ada 3. Itu cerita gadis semasa SMP. Kau tidak malu berteman denganku? Itu pertanyaannya 5 tahun lalu. Aku siswi baru. Aku hanya menggeleng. Bagiku, gadis teman yang baik, tidak suka membicarakan orang. Hari Minggu lalu, aku dilamar. Keluarga Mas Dava datang. 2 mobil. Obrolan sudah menetapkan hari pernikahan. Lalu, mereka pun pulang. Tapi tiba-tiba, ibuku muncul dengan kostum penyanyi dangdut. Baju lengan sebelah, rok mini, rambut dicat merah. Bu Mas Dava langsung pucat. Aku serasa ikut tercekik. Keluarga Dava religius. Lalu hari ini, Mas Dava menelponku. Pernikahan kami batal. Gadis masih membelakangiku. Tangannya sibuk menggambar di tembok, melingkar tak beraturan. Imas, bagaimana aku harus berbakti pada ibuku? Setiap bertemu, selalu ada luka baru. Aku sungguh tak bisa memberi saran. Ibuku wanita biasa yang hidupnya lurus. Apakah kisah ibumu berhubungan dengan jeruk? Gadis mendadak diam. Dia bangkit, duduk memegang lutut, memandangku tajam. Tapi hanya sekejap. Pandangannya kemudian melemah. Itu sudah lama. Aku masih SD. Ibu mulai sering pergi. Saat pulang, hanya untuk bertengkar dengan ayah.
Aku menyodorkan tisu pada gadis. Itulah pertama kali aku mengenal istilah selingkuh, cerai, talak. Aku tidak paham waktu itu, tapi aku tidak suka dan menangis. Suatu hari, ibu mengajakku pergi ke kebun binatang. Naik mobil, aku senang sekali. Awalnya, ada seorang lelaki yang kupanggil Om bersama kami. Kami berjalan-jalan di taman, istirahat, membuka bekal, buah jeruk. Lalu ibu mengupasnya, menyuapi Om itu. Aku bahkan masih sempat mengingat ekspresi ibuku, juga senyum ganjen Om itu. Kusentuh bau gadis. Tidurlah di sini, sudah maghrib. Sholat yuk. Seandainya ada kursus cara memaafkan, aku pasti ikut. Aku masih membisu. Tak punya ide harus memberi masukan apa. Aku ingin memaafkan ibuku, selalu. Tapi ketika waktu membantu, ibu datang lagi memberi luka baru. Kubiarkan ia menguras perasaannya. Barangkali itu bisa mengosongkan energi negatif. Saat ibu dan ayah bercerai, aku hampir memaafkan. Tapi ternyata ibu diam-diam menggadaikan rumah, uang untuk foya-foya. Berefek kakakku tidak jadi kuliah. Kalau begitu, maafkan. Caranya, ya maaf itu seperti cinta. Kadang harus diperjuangkan luar biasa. Kadang datang begitu saja. Tapi bisa pula hadir setelah sekian lama. Pun seperti cinta, maaf itu bukan kata sifat atau kata benda. Dia kata hati. Terima kasih telah mendengarkan curhatku. Ya Allah, berikan kedamaian pada sahabatku. Bebaskan ia dari penjara rasa benci. Aku hanya bisa mendoakan berkali-kali. Sungguh, hanya itu yang bisa kulakukan. Aku tidak punya cerita yang bisa kubagi atau kisah sebagai inspirasi. Apalagi menawarkan solusi atau calon suami. Sampai suatu pagi, gadis berkabar via WA. Kau mau membantuku? Apa sih yang tidak buat kamu? Jujur aku sedikit deg-degan. Apa yang sebenarnya sedang gadis rasakan? Apakah hatinya masih terbelenggu kecewa? Seandainya iya, bisakah aku menjadi transformer yang siap mengubah luka menjadi cinta? Kirimi aku gambar jeruk. Setiap hari, kalau perlu, sehari 3 kali. Kubaca ulang pesan dari gadis. Kumaknai kalimat itu huruf demi huruf. Kutafsirkan kalimat itu dengan segala asbabul nusulnya. Tanpa ragu, kubalas dengan gambar peluk. Lalu kususulkan sebuah foto jeruk. Maaf memang tidak menjadikan yang terlanjur runtuh menjadi utuh. Namun maaf menghilangkan amarah, menghapus gelisah, serta mengurai gundah.